selamat bertemu kembali dengan saya. Bahwa untuk kali ini saya akan membuat tutorial mengenai bagaimana cara pengisian rapot versi tahun 2020, yang mana sebentar lagi kita akan mengisi rapot. Siapa tahu nanti apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua. Yang sering terjadi adalah nilai dan deskripsi di mata pelajaran tertentu tidak kelihatan di dalam printout nilai akhir. Kemudian permasalahan yang sering timbul adalah mengenai nilai mapel yang tidak sesuai dengan rapot yang akan kita cetak. Nah, bagaimana solusinya? Silakan ikuti langkah-langkah yang akan saya sampaikan. Baik, kita mulai dari aplikasi versi 2020. Yang biasa kita terima adalah bentuk RAR, kemudian kita ekstrak menjadi file yang biasa. Caranya adalah dengan kita buka RAR, kemudian kita ekstrak ke spesialis folder. Jadi kita pilih folder yang kita pilih, di mana kita akan menyimpan dan selanjutnya akan kita gunakan untuk pembuatan rapot kelas yang kita maksud. Setelah terbuka, biasanya ada dua macam file. Yang pertama adalah file untuk kelas kecil, kemudian yang kedua adalah file untuk kelas besar. Untuk file kelas besar ada kelas 4 sampai dengan kelas 5, dan di sini kita akan pilih untuk kelas besar karena rencananya kita akan membuat rapor untuk kelas 6. Jadi di sini kelihatan banyak file-filenya dari master, kemudian mapel-mapel yang lain yang berdiri sendiri. Untuk memudahkan pengingatan, mapel bisa kita ganti dengan nama. Misalnya untuk mulok 1 kita bisa ganti dengan bahasa Jawa sesuai dengan yang ada di sekolah kita. Kemudian untuk mulok 2 bisa kita ganti dengan bahasa Inggris. Kemudian untuk mulok 3 bisa kita ganti dengan teknologi informatika dan komputer. Kemudian untuk file-file atau nama pelajaran yang kita tidak gunakan, jadi bisa kita hapus agar tidak terlalu banyak kelihatannya, karena memang di sekolah kita tidak ada mata pelajaran tersebut. Jadi di kelas 6 yang ada adalah tematik, kemudian matematika, PJOK, kemudian bahasa Jawa mulok 1, bahasa Inggris mulok 2, kemudian TIK mulok 3, kemudian ada pendidikan agama. Jadi apabila pilihan mapel sudah kita isi semua, kemudian kita beralih kepada tampilan master yang halaman depan. Jadi di sini bisa kita pilih kelas, kemudian tahun pelajaran, kemudian selanjutnya kita bisa mengisinya dengan menyesuaikan dengan kelas, kemudian semester. Bisa kita rubah di sini. Karena tidak terkunci, bisa kita sesuaikan dengan keadaan dan kondisi kita pada saat sekarang ini. Jadi di sini ada fitur-fitur tombol untuk jalan pintas lebih cepat di dalam pengisian data-data yang akan kita masukkan. Pertama yang harus kita lakukan adalah memilih kelas. Jadi di sini kelas menentukan KD-KD yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian kita sesuaikan pula dengan KKM di kelas tersebut. Kita pilih ada tombol pilihan, jadi nanti otomatis akan rentang nilainya akan menyesuaikan sendiri. Dan inilah KD-KD dari semua mapel yang ada di kelas 6. Sudah kita pilih kelas pada fitur pemilihan. Dan untuk selanjutnya kita mengadakan pengisian ke data sekolah. Data sekolah yang
sudah kita siapkan berupa nama sekolah, kemudian nanti ada password. Password ini antara password yang pertama dan kedua harus sama, jadi password pertama kemudian password konfirmasi, jadi harus sama, tidak boleh berbeda. Kemudian NIS. Berikutnya kita isi kolom-kolom yang ada NIS, nomor induk sekolah, kemudian ada alamat sekolah, ada desa, kecamatan, kabupaten, kemudian alamat email. Jadi saya sudah lengkap. Kita teruskan ke format pengisian data siswa. Di sini dimulai dengan menulis nama wali kelas, kemudian kelas, kemudian kita isi data siswa. Ada dimulai dari nomor induk siswa, kemudian nama, kemudian NISN, tempat dan tanggal lahir, kemudian data-data orang tua, dan kemudian ada data tinggi dan berat badan. Jadi cara mengisinya kita bisa mengetik langsung ataupun mengcopy dari file lain yang sudah kita siapkan. Caranya adalah dengan copy spesial, kemudian file baru kita pastekan. Kalau kita geser ke sebelah kanan ada bermacam-macam data yang harus kita isi. Ada tinggi badan, nama orang tua, nama ibu, tahun kelahiran ibu, dan alamat. Selanjutnya ada jurnal sikap, yang mana jurnal sikap ini adalah mencatat kejadian-kejadian khusus yang dialami oleh siswa. Untuk siswa tidak keseluruhan kita tulis, tetapi hanya siswa yang mengalami kejadian khusus saja yang kita tulis dengan menulis nomor absen, kemudian nama siswa tersebut secara otomatis akan muncul. Kemudian untuk catatan bisa kita tulis secara langsung, kemudian untuk nilainya atau tandanya kita bisa membuat dengan tanda V di masing-masing pilihan di sebelah kanan. Langkah selanjutnya adalah kita masuk kepada format penilaian siswa, yaitu nilai harian. Di sini ada bermacam-macam pelajaran dan masing-masing pelajaran kita sesuaikan dengan KD yang ada pada di semester tersebut dengan menuliskan di kolom atau kotak kosong di atas masing-masing, misalnya 35, kemudian untuk bahasa Indonesia 36 misalnya. Jadi kita sesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Untuk jenis penilaian bermacam-macam, ada nilai tes tertulis, ada tes lisan, ada penilaian proyek. Jadi di sini tinggal kita pilih sesuai dengan apa yang kita berikan kepada siswa pada saat itu. Untuk penulisan tema di sana tidak terkunci, jadi bisa kita tuliskan langsung atau dengan mengambil salinan dari file lain kemudian kita salinkan atau pastikan di kolom yang tersedia. Jadi masing-masing tema ada 4 subtema. Ada subtema 1, kemudian ada subtema 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita entry nilai. Entry nilai ini juga bisa kita tuliskan langsung dengan mengetik hasil nilai sesuai dengan nilai siswa, atau dengan langkah yang kedua adalah dengan mengcopy
mengcopy atau menyalin dari file lain yang sudah kita siapkan pada masing-masing siswa. Jadi kita sesuaikan, ada tes tertulis, kemudian ada tes lisan, tes proyek dan lain-lain. Ini adalah contoh dari dengan kita menyalin dari file yang sudah kita siapkan. Misalnya saja kita membuat daftar nilai di tempat lain di dalam buku daftar nilai, kemudian untuk mempercepat, kemudian kita kopikan dan kita pastikan ke kolom nilai yang tersedia. Begitu juga dengan mapel yang lain. Jadi kita bisa ketikkan secara ketik biasa, atau kita salinkan atau kita kopikan dari file yang sebelumnya kita persiapkan dari buku nilai harian siswa. Jadi di sini kita ambilkan contoh nilai acak saja, yang penting ada isinya dulu agar semua kolom yang disediakan terisi, yang nantinya semua nilai-nilai mapel akan ada nilainya. Untuk nilai pengetahuan dan keterampilan sudah ada panduannya. Misalnya nilai pengetahuan ada tes tertulis, kemudian ada tes lisan, dan untuk nilai keterampilan ada nilai proyek, kemudian ada nilai atau tes praktik sesuai dengan inset common yang ada di kolom tersebut. Demikian juga untuk tema dan subtema berikutnya. Jadi sama dengan tema satu tadi. Ini kita coba lihat dari nilai akhir pendidikan agama. Jadi masih ada belum muncul nilainya. Karena apa? Hal ini disebabkan karena memang untuk mapel pendidikan agama data siswa kemudian data sekolahnya memang belum kita isi. Jadi untuk selanjutnya adalah kita buka format nilai agama, kemudian kita isi kita pilih mapelnya sekolah dengan pilihan kolom, kemudian kita isi identitas sekolah. Jangan lupa passwordnya harus kita samakan dengan data master, kemudian kita isikan data siswa agar nanti bisa terhubung dengan master, kita isikan nilai yang akan kita isikan. Untuk nilai PKI selanjutnya dengan kita sudah isi data siswa tersebut, kita isi untuk nilai ya, di KD mana yang kita inginkan, kemudian kita KD1, KD32, 33 dan 34. Untuk nilai tersebut akan muncul pada yang ada KD yang kita isikan, KD yang tidak kita isikan nilai tidak akan penilaian tengah semester. Untuk nilai penilaian tengah semester kita ambil saja dari sini dulu entry karena nominatif atau dengan mengambil salinan dari nilai daftar nilai yang tengah semester disiapkan. Jadi jangan lupa copy, kemudian penilaian akhir semester juga sama, kemudian misalnya nilainya sudah kita siapkan, jadi kita salinkan dari sini. Misalnya kita lihat dengan cara menyalin dari file lain, kemudian kita isikan. Ini sudah terisi semua, baik nilai tengah semester, akhir semester, rata-rata nilai harian. Kemudian kita geser ke kanan, akan muncul nilai akhir yang nantinya akan masuk di dalam nilai rapot. Jadi di sini kelihatan nilai-nilai yang tadi KD-nya kita isi akan muncul di sana. Jadi di sini kita bisa lihat nilai-nilai dari semua mapel yang di tematik, di sini semua nilainya.
Untuk nilai yang tidak keluar atau masih belum muncul, solusinya adalah dengan menyalin atau menuliskan rumus yang ada di atas, kemudian kita entrykan di kolom yang nilainya masih kosong. Kemudian nanti kita akan diarahkan di mana file nilai tersebut kita simpan. Jadi kita ikuti saja. Ini kita nilai yang dimaksud nilai pendidikan agama tadi. Sesudah satu kolom kita pastikan, kemudian kita tarik ke bawah untuk menyalin agar semua nilainya terhubung dengan file yang menyimpan nilai tadi. Untuk nilai angka, kemudian nilai predikat, sama langkahnya, yaitu kita bisa kopikan, kemudian kita tarik ke bawah. Sama halnya juga dengan nilai deskripsi, langkahnya sama. Dan jika nilai tersebut sudah ada dan nampak di sini, maka nanti akan secara otomatis akan masuk di dalam format nilai rapot. Jadi langkahnya seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan dengan mata pelajaran yang lain, misalnya matematika. Langkah-langkahnya sama, kita pilih mapel, kemudian kita pilih bobot nilai, kemudian KD-nya akan otomatis muncul ketika kita sudah pilih. Untuk pengisian nilainya juga sama, bisa kita tulis langsung ataupun dengan kita kopikan dari file yang lain. Jadi sama seperti langkah-langkah dari mata pelajaran sebelumnya. Dan sesudah kita isikan akan muncul nilai akhir. Dan seperti tadi bahwa nilai PTS kemudian penilaian akhir semester akan muncul hanya pada KD yang nilai hariannya kita isikan. Jadi apabila ada format nilai yang tidak keluar nilainya, berarti KD dari mata pelajaran tersebut belum kita isikan. Untuk mata pelajaran yang dalam format cetak rapot masih kosong, bisa kita isi atau bisa kita cari pemecahannya melalui sheet mapel DSP. Jadi kita klik, kemudian kita cari masing-masing blok. Untuk blok 1 bisa kita ganti dengan bahasa Jawa. Rumusnya juga kita sesuaikan agar nanti bisa terhubung dengan file bahasa Jawa di file secara keseluruhan di mapel tersebut. Ini kita diarahkan di mana file tersebut kita simpan, kita pilih. Setelah itu kita kopikan atau kita salinkan ke bawahnya. Karena tadi dari huruf mulok 1 kita ubah menjadi bahasa Jawa, jadi tentunya harus kita ubah juga tulisannya menjadi bahasa Jawa, biar antara file dengan rumusnya sama agar datanya bisa terhubung. Untuk nilai angka, kemudian nilai predikat dan deskripsi, langkahnya sama dengan menulis rumus agar terhubung dengan file yang dimaksud. Atau jika nilai angka sudah betul, sudah terhubung, bisa kita tarik ke kanan untuk menyalin rumus yang ada. Sesudah itu kita tarik
ke bawah. Jadi sudah kelihatan semuanya nilainya, kemudian kita cek ke depan dan nilai pengetahuannya sudah muncul di dalam format rapot cetak. Selanjutnya adalah yang belum kelihatan adalah nilai keterampilan. Jadi pada nilai keterampilan langkahnya juga sama seperti yang pengetahuan tadi. Kita ambil rumus, kita tuliskan atau kita kopikan di kolom yang tersedia dan kita salinkan atau kita kopikan di bawahnya. Jadi langkah-langkahnya sama. Jika semua kolom sudah terisi, maka nanti di format cetak rapot otomatis akan terisi juga. Nah, di sana sudah kelihatan terisi nilainya. Dan untuk kolom-kolom mapel yang tidak ada mapelnya bisa kita sembunyikan. Kita lanjutkan kepada bagian akhir, yang mana logo bisa kita sesuaikan dengan logo sekolah kita, bisa kita ganti. Jadi ini memang disediakan untuk sekolah masing-masing. Nah, di sini ada kelihatan nilai keterampilan untuk pendidikan agama masih kosong. Jadi kita lihat solusinya. Jadi nanti kita buka sheet PA, kemudian kita cari yang kolom nilai keterampilan. Jadi di sini kita lihat untuk nilai pengetahuannya sudah ada isinya, kemudian yang nilai keterampilannya memang kosong. Jadi langkah-langkahnya tetap sama seperti tadi. Kita kopikan rumusnya, kemudian kita isikan pada kolomnya dan kita salinkan atau kita kopikan ke kolom yang lain, baik pada kolom nilai predikat maupun deskripsinya. Jadi ketika kolom-kolom tersebut sudah ada nilainya dan kelihatan, maka nanti secara otomatis pada format cetak rapot akan terisi nilainya. Jadi begitu. Ya, ini sudah kita coba isikan semua kolom yang tersedia. Kemudian kita beralih ke format rapot cetak dan ternyata sudah terisi. Jadi sudah lengkap semua nilainya, tinggal tahap akhir kita melakukan cetak rapot. Pada lembar cetak rapot di halaman ini tidak terkunci, baik border maupun fontnya bisa kita rubah sesuai dengan selera. Misalnya border kita buat tipis, kemudian fontnya kita rubah font apa, kemudian untuk nama guru, kemudian nama kepala sekolah beserta tanggal bisa kita edit menyesuaikan dengan sekolah kita masing-masing. Jadi inilah tampilan akhir yang nantinya kita cetak rapot yang kita berikan kepada siswa. Dan jika sahabat menemukan sesuatu yang bermanfaat, silahkan tekan subscribe, kemudian lonceng, kemudian jika sahabat merasa ini adalah perlu untuk teman-teman yang lain, silahkan di-share ke teman-teman sahabat. Sekian, terima kasih.